Dan yang sesuai mengenai hukum 1 Kepler adalah A. Luasan jaring yang disapu oleh planet yang bergerak dalam waktu yang sama adalah sama besar. B. Luasan jaring yang disapu oleh planet yang bergerak dalam waktu yang sama adalah berbeda. C. Lintasan planet berbentuk lingkaran sempurna. D. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata dari planet ke matahari adalah sama. E. Bentuk orbit setiap planet adalah elips. Jadi di sini yang menjadi jawabannya adalah bentuk orbit setiap planet adalah elips. Lanjut soal kedua. Pernyataan yang sesuai mengenai hukum 3 Kepler adalah. Nah, di sini kita ingat bahwa hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama. Nah, jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal ketiga. Pernyataan yang sesuai mengenai hukum 2 Kepler adalah. Nah, hukum 2 Kepler itu menyatakan luasan juring yang disapu. Nah, di sini kita lihat luasan juring itu ada A dan E. Namun kita tinjau kembali, di A itu luasan juring yang disapu oleh planet yang bergerak dalam waktu yang sama adalah berbeda. Nah, ini ada kata berbeda. Kemudian yang E itu luasan juring yang disapu oleh planet yang bergerak dalam waktu yang sama adalah sama besar. Nah, syaratnya itu adalah waktunya sama, luasan yang disapu juga harus sama besar. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal 4. Syarat agar roket yang diluncurkan dapat meninggalkan bumi dan tidak jatuh kembali ke bumi. Nah, ada syarat tertentu. Pertama, itu adalah kecepatannya itu harus mampu melawan gravitasi bumi. Nah, ingat, kalau kecepatan berarti hubungannya ke energi. Energi apa? Energi kinetik. Nah, di sini untuk syaratnya agar minimal berarti apa? Yang paling kecil ya. Nah, di sini minimalnya itu adalah energi kinetiknya itu harus sama besar dengan energi potensial satelit pada permukaan bumi. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Lanjut. Nomor 5. Jawab. Nah, di sini kalian diminta untuk menjawab soal betul atau salah. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Nah, pernyataan yang kelima ini, semakin dekat jarak dua planet, maka gaya gravitasinya akan semakin lemah. Benar atau salah? Nah, untuk analoginya, kalian perhatikan magnet. Nah, magnet kalau misalnya semakin didekatkan, seperti apa gaya tarik menariknya? Kalau misalnya kutub utara dengan kutub selatan kita dekatkan, makin dekat, maka dia pasti akan semakin kuat. Nah, di sini semakin didekatkan semakin lemah, berarti pernyataan ini salah. Lanjut. Yang keenam, semakin kecil massa dari masing-masing planet yang berdekatan, maka akan semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, kalian ingat kembali ke persamaan gaya gravitasi. Nah, untuk di gaya gravitasi boleh juga kita analogikan seperti magnet. Nah, magnet yang sama, kalau misalnya ukurannya kita besarkan, maka gaya tariknya seperti apa? Pasti tentunya lebih besar. Nah, demikian juga massanya di sini untuk sebuah planet, kalau semakin dibesarkan, maka gaya tariknya akan semakin besar. Nah, di sini pernyataannya, jika semakin dikecilkan, maka gaya gravitasinya juga akan ikut mengecil. Karena apa? Karena di sini massa itu sebanding dengan gaya gravitasi. Jadi kalau massanya diperkecil, maka gaya gravitasi juga semakin kecil. Lanjut soal number 7. Nah, pernyataan di sini, semakin jauh suatu benda dari permukaan bumi, maka kuat medan gravitasi akan semakin lemah. Nah, misalnya
ada satelit semakin jauh jaraknya, berarti gaya tariknya seperti apa kalau makin jauh? Ya tentunya semakin lemah juga. Berarti pernyataan ini adalah betul ya. Lanjut pernyataan 8. Suatu benda diletakkan di permukaan bumi. Massa benda tersebut mempengaruhi kuat medan gravitasi. Tetapi massa bumi tidak mempengaruhi kuat medan gravitasi di tempat itu. Ingat di sini benda itu tidak mempengaruhi, tetapi yang mempengaruhi adalah massa bumi ataupun massa planet. Jadi kalau misalnya Anda meletakkan suatu benda di bumi, maka yang mempengaruhi besar kecilnya kuat medan gravitasi itu adalah massa dari bumi. Nah, berarti pernyataan ini adalah salah ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Berdasarkan hukum 1 Kepler, lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips. Benar atau salah? Iya. Ingat, hukum 1 Kepler itu menyatakan bahwa setiap planet yang mengorbit matahari itu bentuk lintasan adalah elips. Nah, 10. Planet akan bergerak lebih lambat ketika akan memasuki titik aphelion. Titik aphelion itulah titik terjauh dari matahari ketika suatu planet mengelilinginya. Nah, kalau misalnya planet bergerak mendekati memasuki titik aphelion, maka dia akan semakin diperlambat dan tibalah di titik aphelion dia paling lambat. Nah, ketika melewati titik aphelion seperti apa? Dia diperbesar kembali kecepatannya. Jadi untuk ini pernyataannya adalah benar ya, lebih lambat. Nah, kalaupun kalian mau tahu lagi lebih lanjut, kalian buka saja channelnya Catatan Si Rebias. Lanjut. Nomor 11. Luas juring yang disapu oleh setiap planet saat mengorbit dalam waktu yang sama adalah sama besar. Nah, ini hukum 2 Kepler. Nah, ini adalah benar ya. Lanjut. 12. Pangkat 2 dari periode sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, ini hukum 3 Kepler. Ini benar juga ya. Lanjut. 13. Nah, ini soal terakhir ya, yang tentang teori gravitasi. Oke. Massa planet mempengaruhi periode dari revolusi planet, tetapi jarak rata-rata planet ke matahari tidak mempengaruhi periode revolusi planet. Nah, pernyataan ini salah. Karena mengapa? Revolusi atau periode revolusi planet itu hanya dipengaruhi oleh jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, massa planet tersebut tidak mempengaruhi. Jadi hubungannya seperti apa di sini? Nah, di sini sebanding itu artinya semakin besar jaraknya dari matahari, maka jarak tempuhnya juga atau periodenya itu akan semakin lama. Seperti itu ya. Oke, demikian pembahasan dari hukum Newton tentang gravitasi. Selamat malam. Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my